Halo Bri, jumpa lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungstor. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang PC rakitan ya, dimana kemarin kita baru beli PC untuk kondisinya sendiri. Ini kita beli dalam kondisi second, dan untuk harganya sendiri kami beli di angka 2,8 jutaan. Kalau kita mau beli PC dengan performa yang kencang atau performa yang bagus tetapi budget terbatas, PC dalam kondisi second ini bisa menjadi salah satu opsi. Dimana kalau kita beli PC misalkan di harganya itu 4 jutaan, kalau kita beli dalam kondisi second ini harganya biasanya separuh, misalkan 2 jutaan ataupun 2,5 jutaan, kita bisa hemat 25-30% tergantung dalam kondisi PC tersebut. Apalagi untuk saat ini ada beberapa komponen PC yang mengalami kenaikan seperti SSD saat ini ya harganya naik drastis ya, yang dulunya harganya 150 ribuan kini harganya melonjak menjadi 200 ribuan dengan kapasitas yang sama dan juga jenis yang sama. Nah, untuk fenomena ini memang nggak asing sih sebenarnya, karena perang dagang antara Amerika, Cina dan juga Korea membuat bisnis chip ini memang agak sedikit turun ya. Apalagi untuk saat ini kan chip langka, jadi berimbas kepada komponen PC, salah satunya adalah SSD yang harganya sendiri ini sudah melonjak drastis. Di harga 2,8 jutaan, PC yang kita beli ini memiliki spesifikasi singkatnya adalah Core i3 11100, dan untuk motherboard yang dipakai ini motherboard dengan tipe H410, dimana untuk motherboardnya sendiri ini memang seri yang tidak tinggi ya. Untuk RAM yang dipakai ini cukup bagus ya, untuk RAM-nya sendiri ini sudah 16 GB dan sudah pakai SSD dengan kapasitas 128 GB, dimana untuk saat ini ya kapasitas 128 GB ya memang cukup kecil ya untuk saat ini. Tetapi kalau kita beli PC ataupun komputer kan kita bisa mengupgrade-nya lagi dengan mudah ya. Nah, untuk PC yang kita beli kali ini adalah PC bekas rakitan, dimana untuk pemakaiannya sendiri ini kayaknya sih pemakaian kantor ya, dan untuk pemakaiannya juga sendiri ini cukup wajar. Dan untuk PC yang kita beli kali ini menggunakan motherboard dari H410 punya dari ASRock HDV M.2, dimana untuk kondisi motherboardnya sendiri secara fisik ya cukup bagus ya, jadi tidak terdapat korosi di bagian belakang. Ada beberapa brand motherboard yang misalkan motherboardnya sendiri ini ada korosi, masih diklaim garansi ataupun garansinya masih tercover. Ada juga yang tidak tercover seperti H410 ini, kayaknya kalau terjadi korosi ini tidak di cover oleh ASRock. Nah, kalau kalian mau beli PC tetapi motherboardnya ada korosi gimana ya, kalian bisa negoin saja untuk harganya. PC misalkan PC harganya 2.500.000, kalian bisa minta kurangin lagi harganya karena terdapat korosi. Misalkan kalian beli motherboard ataupun beli VGA misalkan ada korosi, kalian bisa negoin lagi. Nah, untuk motherboardnya sendiri ini punya dari ASRock H410 HDV M.2, dimana untuk motherboard dari H410 ini sudah ada slot SSD M.2 NVMe nya. Nah, kalau kita cek dengan kondisi baru harganya berkisaran di angka 1,1 jutaan, jadi kalian bisa cek di online. Dan untuk fitur yang ada di motherboard H410 ini ada port NVMe nya, dan juga untuk slot memorinya ini ada dua ya, tentu saja dual channel. Selanjutnya ada slot dari M.2 KE, dimana kita bisa menambahkan WiFi adapter yang sudah mendukung 802.11, dimana kita bisa menggunakan modul untuk wirelessnya. Dan selanjutnya untuk di motherboard H410 punya dari ASRock ini ada 3 buah port display. Yang pertama ada HDMI, ada di sub atau VGA, dan yang terakhir ada DVI. Jarang-jarang kita mendapatkan motherboard yang port display-nya sendiri ini ada 3. Biasanya kan hanya ada 2, misalkan HDMI ataupun di sub saja. Dan untuk fitur yang lainnya mungkin di motherboard H410 punya dari ASRock itu hanya itu saja. Selain ada slot SSD M.2 NVMe-nya dan juga ada slot dari SATA 3, dimana untuk slot SATA-nya sendiri ini ada 4 di bagian samping. Mungkin hanya itu saja di motherboard H410. Kalaupun kita mau lihat spesifikasinya lebih detail, kita bisa masuk saja ke website resmi dari ASRock, yaitu kita ketik saja di ASRock H410, dimana di website resmi ASRock H410 ini kita bisa lihat untuk memori yang support ini frekuensi berapa saja, dan untuk prosesornya yang support ini prosesor generasi keberapa saja, karena ini adalah motherboard dari H410 LGA 1200 ya, tentu saja support dengan Intel generasi ke-10 dan juga Intel generasi ke-11. Selain itu di website resminya
daftarnya sendiri ini juga terdapat beberapa informasi seperti memori GVL dan juga storage GVL. Nah, GVL sendiri ini adalah daftar yang disediakan oleh produsen motherboard. Daftar ini memuat informasi tentang jenis-jenis modul memori yang telah diuji dan juga disetujui secara resmi untuk kompatibilitasnya dengan motherboard tersebut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah di bagian RAM dan SSD. Nah, untuk RAM-nya sendiri ini kita dapat dari Tim Group. Untuk kapasitasnya sendiri ini 16 GB DDR4, untuk kecepatannya sendiri ini 266, dan untuk SSD-nya sendiri ini kita dapat dari XPG. Untuk serinya sendiri ini adalah XPG SX6000, untuk kapasitasnya 128 GB. Ini adalah SSD dari Adata yang versi Lite-nya. Jadi untuk SSD dari Adata ini kan ada yang Lite dan juga ada yang Pro. Jadi kita dapat yang Lite. Kalau kita bicara soal harga, untuk RAM-nya sendiri ini harganya kalau kita cek di online harganya berkisaran di angka 600 ribuan untuk yang DDR4 16 GB yang versi Lite ya. Ini dari Tim Group. Dan untuk RAM-nya sendiri ini juga masih dalam kategori RAM yang cukup oke menurut saya. Karena ada pendinginannya, ada heatsingnya, dan untuk SSD-nya juga cukup bagus. Kita dapat dari Adata untuk kapasitas 128 GB. Nah, kalau kita bicara soal PC second, kita harus cek dari beberapa komponen seperti RAM dan juga SSD. Nah, untuk ngeceknya gimana? Kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti SSD dari Adata ini. Kita bisa mendownload untuk aplikasinya ataupun software. Kita bisa menggunakan Crystal Disk Mark untuk ngecek the read dan juga write-nya. Kita juga bisa menggunakan aplikasi Crystal Disk Info. Dimana kalau kita menggunakan aplikasi Crystal Disk Info, kita bisa melihat untuk kesehatan dari SSD tersebut. Misalkan SSD yang kita pakai ini kan adalah Adata 128 GB. Nah, waktu kita cek untuk kesehatan sendiri ini masih cukup bagus di angka 96%. Dan kalau kita bicara soal SSD, memang nggak luput dengan TBW atau kapasitas yang bisa ditulis di SSD tersebut. Kebetulan waktu kita cek SSD dari XPG SX600 ini untuk TBW-nya ini masih cukup rendah, yaitu di angka 6000 GB atau sekitar 6 tera saja. Dan untuk TBW yang diklaim oleh Adata SX6000 ini, untuk TBW-nya sendiri kalau kita lihat di website resminya dengan kapasitas 128 GB ini, untuk TBW-nya masih berkisaran di angka 75 terabyte. Jadi kalau ini sudah digunakan 6 tera masih free banyak. Dan menurut saya untuk SSD dari Adata ini juga menurut saya masih cukup oke dan masih cukup bagus, karena di SSD-nya sendiri ini juga ada plat besi di mana ini bisa mendinginkan SSD tersebut kalau kita pakai. Nah, untuk yang menarik di SSD ini adalah waktu kita cek untuk garansinya, ternyata SSD yang kita pakai yang ada di komputer kali ini masih tercover dengan garansi. Waktu kita cek menggunakan serial number, untuk garansinya sendiri ini masih tercover sampai tahun 2025. Jadi ini juga bisa menjadi pertimbangan kalian untuk yang mau beli PC rakitan ataupun mau beli PC bekas. Jadi harus masih tercover garansi, misalkan motherboard ataupun GPU ataupun ya seperti SSD atau RAM, usahakan masih tercover garansi supaya kalau kalian beli ini masih ada rasa aman. Jadi untuk spesifikasi yang demikian rupa, kalau kita menggunakan Core i3 generasi ke-10, motherboard pakai H410 dari ASRock, RAM 16 GB dari Tim Group, dan SSD dari Adata, kalau kita kalkulasi totalnya sekitar 4.750.000-an. Tapi kalau kita beli dalam kondisi second, ini harganya sekitar 2,8 jutaan. Jadi kalau kita beli PC rakitan second, ini kita bisa save hingga 30%-an dari total harga baru. Dan selanjutnya untuk prosesor yang ada di PC rakitan ini yang baru kita beli ini menggunakan prosesor dari Intel generasi ke-10 ya, memang nggak terlalu lama-lama banget. Jadi untuk Intel generasi ke-10 ini untuk tahun rilisnya sekitaran tahun 2020, jadi masih tergolong baru. Dan untuk spesifikasinya sendiri ini Core i3 generasi ke-10 atau 10100. Untuk codename-nya sendiri ini adalah codename dari Comet Lake 14 nanometer yang memiliki DDP di angka 65 watt, 4 core 8 thread. Soketnya sendiri adalah LGA 1200, memiliki base clock 3,6 GHz dan juga turbo boost 4,3 GHz. Dilengkapi dengan Intel UHD grafik 620. Meskipun tidak sekuat kartu grafis discrete, grafis terpadu ini mampu menangani tugas-tugas grafis dasar dan beberapa permainan dengan pengaturan yang rendah. Untuk power supply yang dipakai oleh PC yang kita baru beli ini menggunakan power supply dari Armageddon untuk seri
serinya sendiri ada 235FX, dan selanjutnya untuk casingnya sendiri ini juga casing dari Armageddon, dan untuk casingnya sendiri ini juga menggunakan casing dari Armageddon TR 1100W, dimana untuk casingnya sendiri ini terbuat dari kaca di bagian depan, dan di sini juga sebenarnya masih ada kaca tetapi sudah saya buka. Kalau kita bicara soal harga, untuk power supply-nya sendiri ini kalau kita cek harganya di angka 250 ribuan, dan untuk casingnya sendiri kalau kita cek di marketplace ini harganya juga masih cukup mahal di angka 400 ribuan tanpa PSU. Jadi untuk casing dari Armageddon TR 1100 ini ada yang tanpa PSU dan juga ada yang plus PSU. Untuk yang plus PSU biasanya harganya di kisaran 650 ribuan. Nah, kalau kita beli yang plus PSU ini biasanya harganya jauh lebih murah ya. Jadi kalau kita mau upgrade, yang pertama saya upgrade adalah di bagian power supply-nya. Jadi untuk power supply-nya sendiri ini dari Armageddon 235FX yang memiliki 242 watt. Di sini kita bisa lihat untuk spesifikasinya. Jadi kalau kita mau upgrade ya dengan kapasitas yang lebih besar ya, misalkan 500 watt atau 550 yang memang untuk mereknya sendiri ini terkenal ya, seperti Corsair ataupun FSP lah. Dan setelah kita upgrade untuk power supply-nya, mungkin yang nanti akan saya upgrade lagi adalah di bagian cooling. Coolingnya sendiri kita akan ganti dengan cooling aftermarket. Dan nanti untuk test batch-nya kita menggunakan komputer ini sembari kita pakai Vega yang pernah kami review di minggu kemarin, yaitu Vega 1050 Ti punya dari Manly. Oke, lanjut kita test batch untuk PC rakitan yang baru kita beli. Setelah kita bahas komponen masing-masing, kita langsung uji performanya bagaimana dengan PC harga 2,8 jutaan. Nah, untuk spesifikasi secara singkatnya ini adalah Core i3 generasi ke-10 10100. Untuk motherboard yang kita pakai ini adalah punya dari motherboard ASRock H410 HDVM.2, dan untuk GPU-nya kita pakai dari GPU Manly 1050 Ti SSD XPG SX 6128GB dari Adata versi Lite, dan untuk RAM-nya sendiri ini DDR4 16GB single channel punya dari tim Groot. Dan untuk power supply yang dipakai ini power supply dari Armageddon untuk tipenya 235FX. Untuk pengetesannya nanti selain kita lihat untuk hasil scoresnya, kita juga lihat untuk konsumsi watt yang dikonsumsi PC ini, mulai dari penggunaan ringan sampai penggunaan berat seperti game, benchmark, dan juga kegiatan 3D rendering. Dan selanjutnya ini adalah hasil dari tes benchmark. Yang pertama kita menggunakan 3D Mark Firestrike. Nah, untuk di 3D Mark Firestrike ini mendapatkan skor di angka 2382, dan di sini juga ada CPU pembanding yaitu Core i5 10400F, di mana untuk proses dari 10400F ini mendapatkan skor di angka 2540. Memang tentu saja Core i5 lebih kencang dibandingkan Core i3 10100. Nah, untuk konsumsi dayanya sendiri kita pakai ini membutuhkan konsumsi daya sekitar 129 wattan waktu running 3D Mark Time Spire. Pengetesan selanjutnya ya ini adalah Cinebench R15, dimana untuk spesifikasinya adalah Core i3 10 H410 NVMe 128GB. Untuk CPU single core-nya sendiri kita mendapatkan skor di angka 165 dan CPU-nya 507, dan untuk OpenGL-nya sendiri kita mendapatkan skor di angka 124, dimana untuk konsumsi dayanya sendiri ini 60 wattan waktu load Cinebench R15. Dan pengetesan selanjutnya adalah Cinebench R20, dimana untuk single core-nya ini mendapatkan skor di angka 383, dan untuk CPU-nya sendiri ini kita mendapatkan angka 1260 untuk konsumsi dayanya sekitar 60 wattan saja. Nah, untuk test bench yang selanjutnya adalah kita menggunakan Cinebench R23. Untuk single core-nya kita mendapatkan skor di angka 1010, dan untuk multi core-nya kita mendapatkan skor di angka 2854. Selanjutnya untuk konsumsi dayanya sendiri ini sekitar 36 wattan. Dan selanjutnya kita tes untuk merender video, dimana untuk video yang kita buat ini untuk durasinya sekitar 2 menit 34 detik, membutuhkan waktu sekitar 1 menit 1 detik, dan untuk konsumsi dayanya sendiri ini sekitar 108 wattan saja. Kita lanjut untuk kegiatan render 3D, dimana kita menggunakan 3D Blender, dan seperti biasa untuk template-nya sendiri ini adalah BMW, dan untuk merender image BMW kita membutuhkan waktu sekitar 2 menit
3 detik. Dan untuk kegiatan produktivitas yang ringan-ringan, untuk PC yang kita beli ini di harga 2,8 jutaan, waktu kita buat browsing, buat YouTube ataupun kegiatan produktivitas lainnya, ini membutuhkan konsumsi daya sekitar 65 wattan saja. Jadi menurut saya ini sudah cukup irit, apalagi ini sudah kita tambahkan dengan kartu grafis 1050 Ti. Jadi kita bisa lebih hemat listrik lah dengan konsumsi daya cuma 65 wattan saja. Dan kalaupun kita pakai PC ini buat produktivitas sehari-hari, pasti kita akan terasa bosen ya kalau lihat-lihat itu saja. Dan kalau kita lihat itu saja, pasti kita gatel untuk bermain game. Nah, ini adalah hasil beberapa game yang bisa kita mainkan di komputer yang baru kita beli. So what are they attempting to do? Well, it's a bold attempt, in my opinion, to occupy the opposition in a way they're not expecting. Chicago volley! Tengo una carga de granito para dar después. Dan itulah pembahasan kali ini tentang PC rakitan yang baru kita beli dalam kondisi kan, dimana untuk harganya sendiri kan cuma 2,8 jutaan. Nah, menurut saya 2,8 jutaan untuk kita yang sudah bekerja mungkin nggak terlalu mahal lah. Apalagi kalaupun kita beli PC ini kan kita bisa upgrade lagi. Misalkan power supply-nya bisa kita ganti, prosesornya juga kita bisa ganti, graphic card-nya pun kita bisa ganti. Jadi upgradable lah kalau kita beli PC. Jadi menurut kalian gimana? Apakah PC dengan harga 2,8 jutaan yang baru kita beli ini apakah worth it? Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir.